Mas Ferry lagi BU? Lagi. Lagi ya, aku iya sih. Butuh uang. Tapi BU-nya ini bukan butuh uang, tapi lagi BU-nya ini adalah bicara usaha. Nah, kalau yang urutannya, kalau yang ini ngomongin usaha yang masih jalan ya. Karena yang nggak jalan juga banyak. Terus untuk yang masih jalan sampai detik ini, urutannya barbershop, Indikat Barbershop. Oke. Yang kedua baru Warpram, yang ketiga parfum. Yang 3 parfum. Ya. Misi saya itu adalah memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Jadi ceritanya kalau malam minggu mau ngapel, potong dulu di Indikat. Indikat, betul. Terus beli parfum biar wangi. Terus diajak ke sini. Ya, kencanya di Warpram. Jadi kalau ngomongin modal awal sebenarnya bisa dikatakan tanpa modal ya. Loh iya? Iya, bisa dikatakan tanpa modal. Justru bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang tanpa modal. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di kesempatan hari ini teman-teman semuanya, dulur-dulurku Ponorogo, bertemu kembali dengan salah satu segmen terbaru di podcast Ponorogo, yaitu Lagi BU. Mas Ferry lagi BU? Lagi. Lagi ya, aku iya sih. Butuh uang. Tapi BU-nya ini bukan butuh uang, tapi lagi BU-nya ini adalah bicara usaha. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya kita bakal ngobrol-ngobrol perihal usaha dan khususnya bidang-bidang usaha yang dilakoni oleh pengusaha-pengusaha muda. Nah, rata-rata kan pengusaha itu dijalankan oleh yang sudah lumayan sepuh-sepuh, tapi yang muda-muda sekarang tidak pengen kalah. Nah, maka dari itu kita bakal ngobrol-ngobrol dan tentunya podcast Ponorogo ini berkolaborasi dengan HIPMI Ponorogo, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan salah satu support sistem terbaik kita, Mas Ferry, yaitu ada di Jenama Kreatif. Terima kasih Jenama Kreatif. Buat kalian yang pengen branding bisnis, branding personal, bisa langsung kontak di Jenama Kreatif. Nah, Mas Ferry, Ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Buat teman-teman, khususnya masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, dan khususnya lagi masyarakat Ponorogo yang sering melintas di Jalan Pramuka, pasti tidak asing dengan beliau ini. Minimal tidak asing dengan lini bisnis yang sudah didirikan di Ponorogo. Siapa yang tidak kenal Warpram, yaitu Warung Pramuka. Biasanya mahasiswa-mahasiswi yang dari timur, nah di timur sana kan ada 2 kampus yang gede ya Mas ya? Ya. Nah itu kalau pulang pasti mampir, mbuh kuwi ngerjain tugas, ngobrol atau main PS, itu pasti. Yang kedua, di sampingnya Warpram ini ada salah satu obat mujarab untuk kamu yang punya kendala di aroma badan. Bayangno cah, saka etan mulai kan ya mak bel ya toh. Selain mampir ke Warpram juga bisa mampir ke Aromaku Parfum. Nah, ini ada salah satu lini bisnis lagi yang pasti sangat diketahui oleh masyarakat Ponorogo khususnya, yaitu Indikat Barbershop. Nah, buat cowok-cowok yang hobi stylist rambut ditangani oleh barberman terhandal dan terlatih di Ponorogo, pasti sering banget ke Indikat. Ya, betul ya Mas ya? Betul. Mas, ngomongin soal ketiga bisnis itu, jujur ya Mas ya? Ya. Ini kan 3 lini yang berbeda. Ya. Mulai dari barbershop, terus parfum, sampai dengan F&B atau angkringan. Ya. Angkringan yang bisa dibilang angkringan modern juga. Ya. Nah, dari ketiga-tiganya ini mana yang lebih dulu Mas? Atau mungkin jalannya itu bareng? Kalau yang urutannya, kalau yang ini ngomongin usaha yang masih jalan ya. Karena yang nggak jalan juga banyak. Terus untuk yang masih jalan sampai detik ini, urutannya barbershop, Indikat Barbershop. Oke. Yang kedua baru Warpram, yang ketiga parfum. Yang 3 parfum. Ya. Oke. Dan jujur Mas, memanajemenin ketiga lini bisnis yang berbeda ini susah nggak? Apalagi pastinya punya karakter promosi yang berbeda-beda, gitu. Iya, pasti dari segi promosi beda, tapi dari segi segmen market sama.
Oke. Hampir sama segmen marketnya, yaitu anak muda, terus bukan orang tua ya, yang usia dewasa ya, yang pekerja lah intinya, pekerja Iya. dan apa itu pelajar. Oke. Jadi sama, hampir sama. Kalau segi marketingnya biasanya saya bikin promo, misalkan potong di barber dapat free kopi di Warpram. Oh. Jadi misinya adalah Misi saya itu adalah memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Heeh. Jadi ceritanya kalau malam minggu mau ngapel, potong dulu di Indikat. Indikat, betul. Terus beli parfum biar wangi. Terus Diajak ke sini. Ya, kencanya di Warpram. Ya, sebenarnya ini bukan memenuhi kebutuhan anak muda. Apa yang sudah dilakoni dulu dan tidak ada fasilitasnya, tak gawe ini fasilitasnya gitu loh teman-teman. Yes, Tapi betul. itu make sense juga. Jadi kalau teman-teman mau ngapel ya, khususnya yang cowok-cowok ya, kalau rambut berantakan ya pasti mengganggu, ya kan? Punya aroma tubuh yang tidak enak pasti mengganggu. Apalagi sekarang bingung mau ngopi di mana. Halah, sing cedek-cedek wae Warpram juga bisa. Mas, sorry. Dari ketiga bisnis yang punya background berbeda-beda ini, sebenarnya backgroundnya sampean dulu apa? Kalau background saya pendidikan itu lulusan ekonomi. Oh, ekonomi, Ya, baik. jadi saya itu hanya mudeng hitung-hitungan, yang penting berarti ya udah sikat gitu. Oke. Terus? Ya itu aja sih. Background saya cuma niat dan nekat, kendel. Kalau dari segi pendidikan dari saya lulusan ekonomi. Lulusan ekonomi, karena sudah punya bekal bagaimana hitung-hitungan dan manajemennya, Ya. akhirnya nekat. Ya. Oke, ngomongin soal hitungan dan manajemennya, inget nggak Mas? Modal pertama yang dikeluarkan itu berapa? Boleh misalkan di spill spesifik nominalnya atau kira-kira berapa? Dan nominal ini pertama tak alokasikan dulu nih Mas untuk ini. Ya. Setelah itu ini dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau ngomongin modal awal sebenarnya bisa dikatakan tanpa modal ya. Loh iya. Iya, bisa dikatakan tanpa modal. Justru bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang tanpa modal. Oke. Modalnya dari mana? Ya bisa dari orang tua, bisa dari teman, pacar. Nah itu kan tanpa modal. Iya benar. Kalau modalnya sebesar apa, itu dulu ya kecil modalnya. Dari perjalanannya Warpram aja, dulu warung saya bukan seperti ini. Tapi Oke. di depan warung kecil yang dari sisi manajemen pun ya manajemen sederhana, manajemen warung. Warung angkringan ya? Warung angkringan, warung tradisional nyel. Iya. Jadi bukan kayak seperti ini. Nah dari situ ternyata ada hasilnya. Oke. Dan saya berpikir kalau ini di scale up, ini akan jauh lebih berpotensi, jauh lebih maksimal. Akhirnya saya scale up jadi Warpram sekarang. Oke, sorry Mas. Ini aku yang bikin penasaran. Teman-teman, sumpah, aku penasaran. Mas Ferry tadi cerita, awalnya adalah warung angkringan biasa. Ya, Dari warung angkringan jenenge wong dodol ombe iki mesti bathi, Ya. ya kan? Nah, dari sini Mas Ferry ini pengen nge-skill up warung angkringannya menjadi Warpram seperti Ya. ini. Selain dari motivasi Mas, ngelihat sopo tuh Mas, kok sampean punya ide seperti ini? Soalnya, maaf ya, jujur ya, kalau kita melihat beberapa permasalahan yang terkadang dikeluhkan oleh pengusaha-pengusaha angkringan adalah, wah lahanku kurang Mas, Ya. wah badiku mung semini Mas, tapi ternyata dari warung angkringan bisa seperti ini, monggo. ya. Saya motivasinya adalah yang namanya bisnis itu harus dibikin sistem. Nah, dari sistem yang baik nanti akan usahanya juga akan berkembang. Jadi kalau dibandingkan dengan warung yang biasa itu tanpa sistem, jadi dari segi profit pun tidak maksimal. Nah, jadi pertimbangannya banyak untuk scale up ini. Iya, Yang pertama iya. adalah menambah segmen market. Oke. Yang dulu terus terang Warpram ini jamaahnya cowok-cowok. Benar. Cowok-cowok. Sekarang setelah saya scale up di konsep yang sekarang, cewek pun banyak Bisa sekarang. kesini. Nah, karena kan suasana juga beda, terus tempatnya juga beda. Terutama cewek itu suka yang terbuka kayak gini. Nah, benar. Nah, kalau dulu yang warung Warpram yang zaman dulu itu nggak terbuka, jadi cocok bandelek cowok-cowok. Bolos Seperti itu. sekolah. Ya. Oke, terus. Jadi
Apa mas tadi pertanyaannya? Sampai lupa saya kemana-mana nanti. Punya inspirasinya itu dari siapa? Kalau Kok bikin seperti ini? Kalau inspirasi sebenarnya kan waktu saya bikin warung itu baru mulai tren itu kafe. Nah sebenarnya secara histori sebelum saya bikin warung saya pernah bikin kafe. Oke. Iya di Ponorogo namanya Jeju kalau teman-teman udah ada yang tahu. Namanya? Jeju. Oke, saya pelangganmu berarti. Oh iya. Ya dulu Oke. bikin itu ya cuma waktu itu market belum bagus seperti sekarang. Iya. Jadi tantangannya sungguh luar biasa dan dari situ saya banyak belajar. Yang namanya kafe itu harus tahu trennya. Nah, sedangkan saya bikin warung ini menurut saya lebih sustain nanti ke depannya. Karena yang namanya angkringan dari zaman dulu, mungkin dari tahun 80-an mungkin ya, atau 90-an itu kan sudah ada yang namanya angkringan. Iya. Cuma ini tak geser aja dari sisi manajemen, dari sisi marketing, dari sisi tempat. Oke. Tak geser yang dulunya di pinggir jalan, tak geser di perumahan seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya sama ini, sama angkringan, tapi yang membedakan adalah ini angkringan yang modern. Nah, Seperti itu. segmennya lebih tepat sasaran Ya. gitu. Kalau mungkin dulu warung-warung zaman biyen itu biasanya ditekoni bapak-bapak yang lagi mulai macul, daud dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak yang baru pulang kuliah pun bisa ke sini. Teman-teman yang baru lagi ada event seperti kemarin di sini juga bisa ada event buat meeting. Jadi di sini tuh bisa untuk direservasi juga teman-teman. Jadi buat kamu nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Misalkan kesini aku pengen kumpul sama teman-teman, kira-kira duduknya di mana, reservasinya bagaimana, nggak usah khawatir. Oke, setelah dari Warpram Mas, kita lompat sedikit ke barbershop. Ya. Di mana di Ponorogo sekarang barbershop udah mulai banyak, Ya. ya kan? Terus potong rambut yang masih lawas-lawas itu juga masih ada. Ya. Nah, barbershopnya jenengan itu mulainya kapan dan mempertahankan eksistensinya ini gimana? Karena semakin banyak kan sekarang teman-teman yang punya usaha barbershop juga dan lain sebagainya. Tentunya semakin kesini tantangannya juga semakin banyak karena kompetitornya juga banyak, inovasinya juga luar biasa. Nah, tantangannya adalah yang saya lakukan harus inovasi dan adaptif. Artinya adaptif itu harus bisa adaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi baru sama kompetitor. Kita harus bisa bertahan tuh di situ. Terus yang kedua adalah inovasi. Tanpa saya inovasi, saya juga akan tertinggal. Inovasinya macam-macam. Kalau ngomongin barber itu kan ngomongin barberman profesional. Barberman itu tukang cukurnya. Ya, kalau tukang cukur di barber namanya barberman. Barberman profesional, dari skillnya pun kita harus upgrade. Yang kedua fasilitasnya juga kita harus upgrade. Yang ketiga dari segi treatmentnya harus kita upgrade karena di dunia barbershop ini style rambut itu terus berkembang. Jadi mirip seperti kopi aslinya. Jadi terus berkembang. Terus nanti akan muter lagi tren-tren modelnya, tren-tren model rambutnya akan putar. Contoh potongan rambut mulet dulu sebenarnya sudah ada. Oh iya benar sih, benar. Jadi tren lagi kayak gitu. Sebenarnya muter cuma bahasanya nanti juga beda. Terus dari segi teknik motongnya atau dari skill barberman-nya juga terus berkembang. Seperti itu. Jadi harus inovasi. Memang kalau usaha itu juga nggak bisa kalau nggak mikir. Tetap terus mikir. Tetap mikir Mas ya. Mas yo ibarat kata usaha nih wis mlaku, tetap dipikir sih an. Ya. Jadi menurut saya yang namanya usaha itu bisa autopilot sebagus-bagus sistem itu nggak 100% autopilot kok. Kecuali usaha-usaha yang kita itu modelnya investasi ya. Beli franchise dan sebagainya itu kita tidur nggak melu mikir karena sudah diurusin. Iya benar. Baru autopilot. Sistem dan manajemennya pun sudah tersedia kan. Apalagi kalau gini Mas, soalnya ngomongin soal barbershop. Boleh ya sambil ngobrol. Boleh. Oh iya, ngomongin soal kopi. Ini kopi spesial dari Warpram teman-teman. Nah, sambil kopi saya. Oke, Mas, ngomongin soal barbershop. Jujur, saya tuh salah satu orang yang tidak gampang
masrahke rambut Ya. ke barber shop manapun. Terkadang mau ganti model pun enak beberapa orang yang perlu tirakat bareng. Iya, iya. Iki Ya. kok cocok apa ora dan sebagainya. Nah, bagi seorang Mas Ferry ini mengupgrade skill dari barberman-barbermannya itu biasanya melalui apa, Mas? Biasanya saya sharing internal. Oke. Sharing internal kan kita sering diskusi, ada yang punya ilmu baru kita share bareng. Terus yang kedua adalah memang saya ajak ke trainer. Oke. Jadi kita langsung belajar pada ahlinya. Pada ahlinya. Biar enggak. Nah, ini penting. Kalau belajar sendiri perlu apa itu try and error itu butuh waktu lama. Oh iya. Kalau Mas. kita langsung datang ke trainer itu mempercepat waktu. Oke. Nah, belajar pada ahlinya itu aja sih yang saya kerjakan. Sesimpel itu Mas Sesimpel ya itu. sebenarnya. Tapi itu strategi yang cukup menarik Mas. Karena gini memang kalau tadi sampean bicara soal skill itu tidak hanya pengalaman, tapi juga berlatih. Ya. Ngomongin soal pengalaman dan juga berlatih itu pasti butuh banyak waktu Ya. dan waktu yang tidak sedikit. Nah, ngomongin waktu yang tidak sedikit juga Mas, pasang surut itu pasti ada. Menyikapinya bagaimana dan mengatasinya bagaimana? Gimana? Saya ngeblank. Ngopi sih. Kurang Ngopi sih. waktu yang pasang surut ya intinya. Ya. Benar, pasang surutnya bisnis mulai dari Warpram, terus Indika tadi dan juga Aromaku, itu pasti ada pasang surutnya. Entah itu yang satu lagi naik, yang Ya. dua lagi surut, Ya. atau sebaliknya yang dua lagi naik, yang satu lagi surut. Nah, Ya. menyikapinya itu seperti apa, Mas? Menyikapinya ya yang pertama tetap harus semangat, harus dijalani apapun keadaannya. Nah, ini yang penting soal apa yang menjalankan bisnis karena itu masalah waktu dan pasang surut itu tadi. Oke. Tentunya kita harus konsisten, persisten itu penting sekali. Kalau kita nggak konsisten, persisten, kita posisinya lagi di bawah, ya nanti kita akan menyerah. Kalau kita konsisten, ingat goal-goal kita yang waktu kita bikin usaha tersebut, pasti akan terpacu lagi. Dan yang kedua adalah banyakin ngopi terutama ngopi sama teman-teman yang bisa memotivasi kita. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya mumet, saya buntu, saya pergi ke teman saya. Oke. Ada beberapa teman di sini yang kebetulan juga wirausahawan. Saya datang ke sana ngobrol, ngopi ujung-ujungnya. Ngopi, akhirnya ketemu solusi-solusi, ketemu motivasi. Karena ketika kita lagi down, lagi main, kalau nggak ada yang memotivasi, memacu kita, ya kita susah sih untuk apa itu, untuk semangat lagi. Itu aja sih, karena ya apa ya, dunia bisnis kan dinamis juga ya, jadi nggak bisa kita di atas terus, ini nggak bisa. Oke. Kalau memang sih Mas, salah satu produk dengan segala macam filosofinya itu kan adalah kopi ya teman-teman ya. Gimana satu gelas kopi ini bisa punya filosofi yang macam-macam. Salah satunya adalah mempersatukan hal-hal yang tidak mungkin untuk bersatu. Yaitu adalah biasanya wong-wong yang lagi gegeran, lagi opo di kopi ini yo akur. Dan saya punya banyak cerita soal kopi. Salah satu gimana? Saya, nah ini ada cerita menarik di parfum, usaha saya yang parfum. Saya ketemu ide itu atau ketemu peluang itu di warung kopi, terus terang. Malahan? Iya. Oh. Jadi singkat cerita, istri saya kan asli Blitar. Nah, pas saya dulu kan belum di sini nih. Istri saya masih di Blitar. Nah, saya pas ke Blitar, saya itu bingung mau ngapain ya. Akhirnya saya suruh ngenalin temennya. Nah, kebetulan temennya seneng ngopi. Nah, singkat cerita, ngopi bareng, sharing-sharing. Ternyata temennya ini adalah jualan parfum. Oke, Nah, di Blitar sana Mas? Di Blitar sana. Dia ngobrol, Mas, aku melu jualan parfum oleh. Aku bukanya di Ponorogo, tenang. Nah, akhirnya dibolehin. Nah, saya akhirnya belajar sama teman saya itu.
Lahirlah Aromaku Parfum. Aromaku Parfum. Nah, kesempatan peluang itu kita nggak tahu. Jadi ketika kita nemu kesempatan atau peluang, sebisa mungkin kita maksimalkan. Jangan sampai ini dapat peluang nunggu besok. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Ketinggalan, nggak jadi. Terus tahu-tahu dikerjakan orang lain. Nah, akhirnya menyesal. Iya. Hanya ide tersebut, peluang tersebut hanya di angan-angan. Iya, benar sih. Memang terkadang salah satu kendala bagi anak-anak muda yang pengen memulai bisnis itu kan, aku pengen mulai tapi mulainya dari mana? Iya. Gitu. Aku pengen duwe iki tapi piye carane gitu. Nah, sebenarnya hal simpel yang disampaikan sama Mas Ferry itu kita sudah mengalami tapi kita tidak cukup berani menangkap peluang. Betul. Menurut lo? Bayangkan Mas Ferry kenalan karo seorang perempuan dari Blitar. Dari kenalan, dikenalin neng warung kopi, dari warung kopi jadi parfum loh. Wes dapat jodoh. Dapat bisnis ya toh. Itu luar biasa sekali. Nah, Mas, dari ketiga lini bisnis yang sekarang alhamdulillah berkembang banget di Ponorogo, yaitu ada Warpram, ada Indika dan juga ada Aromaku Parfum. Dari ketiganya ini yang cukup menguras pikiran Mas Ferry bagaimana cara marketingnya biar tidak ketinggalan tuh yang mana, Mas? Sebenarnya sama semua kok. Sama semua. Jadi, nah ini masalah mindset ya. Jadi bisnis itu juga harus setting mindset. Tanpa kita setting mindset yang benar, ya kita akan kesulitan. Apalagi kalau saya ya, tantangannya adalah saya itu nggak memisah-misahkan. Oh, misalkan ada Warpram, ada Aroma ya. Yang Aroma itu bisnis sampingan. Itu enggak. Kebanyakan orang kan punya usaha yang gede satu, yang lainnya sampingan. Iya. Akan selamanya jadi sampingan. Itu penting itu. Itu soal mindset. Jadi kalau saya menamakan Aromaku adalah bisnis kedua. Bersep bisnis kedua, jadi porsinya sama. Jadi porsinya sama, effort yang kita kerjakan juga sama, mikirnya sama. Nah, itu akan berhasil semuanya. Jadi nggak ada yang namanya sampingan-sampingan. Kalau misalkan ya saya nanti buka usaha lagi, ya itu usaha kedua. Kayak gitu. Jadi usaha selanjutnya. Usaha selanjutnya. Jadi nggak sampingan, nggak ada yang namanya sampingan. Soalnya biasanya sing jenenge sampingan kan mesti dikesampingkan toh. Heeh. Mbah iki kok mlaku apa ora dikesampingkan dhisik toh. Selamanya jadi sampingan, akan selamanya jadi selingkuhan. Bercanda. Memang seperti itu. Gitu sih. Jadi memang selain dari mental itu juga dari mindset yang harus ditata teman-teman. Jadi memang ada salah satu motivator bisnis juga yang pernah berkata tuh seperti ini. Jangan ngomong alhamdulillah aku punya bisnis tuh kecil-kecilan. Nah, betul. Selapasnya bisnisnya bakal dari cilik gitu loh. Bakal cilik. Aku alhamdulillah duwe bisnis iki panggone yo elek-elekan lah kena dinggoan. Bakal elek terus ngono loh. Jadi mindset itu perlu diperbaiki, bahwasanya orang yang hebat itu tidak akan tumbuh di tempat yang nyaman. Gitu. Nah, Mas, goals-nya 3 atau 5 tahun ke depan tentang ketiga bisnis ini apa? Dan mungkin barangkali di-spill sedikit rencananya. Pengen bagaimana? Misalkan Warpram cabang Blitar, Warpram cabang Jakarta atau mana? Atau mungkin ada bisnis baru yang pengen dikeluarkan? Ya, tentunya yang namanya berkarir, entah itu bekerja atau entah itu berbisnis, pasti semua orang pasti punya goal. Seperti anak tangga. Jadi tangga 1, 2, 3, 4. Tentunya saya juga banyak goal-goal saya yang masih belum tercapai. Kalau ngomongin Warpram buka cabang enggak? Ya bakalan buka. Insya Allah 1 tahun ke depan saya bakalan buka Warpram yang kedua. Jadi terus Aroma ya sama. Semua targetnya
sekarang itu kan ini masih satu-satu semua kan. Saya masih kecil, masih skala UMKM kan. Saya pengennya ini jadi sebuah company. Oke. Jadi nanti bakalan ya semoga aja ya goal-goalnya tercapai, buka cabang lagi dan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jadi masih banyak sekali goal saya yang belum tercapai. Ada satu statement yang jujur saya nggak setuju. Ini masih UMKM ya. Kecilnya jenengan beda sama kecilnya saya. Masih UMKM. Oke. Ya kan namanya belum perusahaan kan UMKM. Bener sih. Ya. Tapi memang salah satu motivasi kita untuk tetap maju adalah kita pengen meraih goals itu sampai mana. Iya. Gitu. Nah, Mas, pesan buat anak-anak muda yang pengen memulai usaha tapi wedi, mbah kuwi wedi modal lah, Ya. wedi carane lah, wedi engko mempertahankan bisnis ini seperti apa. Pesan-pesan dari sampean yang saya yakin ketika bisnis besar ini akan menguras banyak tenaga. Betul. Banyak waktu, apalagi kumpul sama keluarga, sama anak, sama istri, pasti sedikit banyak terkuras karena memikirkan bisnis ini seperti apa. Nah, dari ketakutan itu pesannya apa, Mas? Buat anak-anak muda yang pengen berbisnis. Bagi teman-teman yang baru mau mulai usaha, tentunya tantangannya pasti ketakutan itu pasti rata-rata itu modalnya modal. Modalnya gede, modalnya ini, modalnya bagaimana. Nah itu yang akan mereka itu akan terjebak di situ biasanya. Padahal kalau ngomongin bisnis plan itu modal nomor sekian aslinya. Oke. Jadi untuk yang baru memulai usaha, yang pertama modal itu sampingkan itu nomor sekian. Yang pertama adalah setting mindset dulu. Jadi mindsetnya harus dibenerin. Kamu tujuannya pengen usaha itu mau apa yang kamu kejar? Apakah kekayaan? Apakah kamu melihat dunia pekerjaan itu sempit dan mau nggak mau harus memulai usaha? Kayak seperti itu. Jadi alasan-alasan itu harus kuat. Yang kedua adalah mindset seorang pengusaha. Salah satu contoh, ulah, tekun, gigih itu harus dimunculkan. Setelah itu mindset itu terbentuk, baru yang nomor 2 adalah nomor 3 adalah baru mencari peluang. Oke. Peluang apa? Peluang ide usaha. Terus yang kedua adalah peluang ilmunya, caranya itu dicari. Carinya di mana? Banyak cara. Bisa ketemu temen, bisa ikut komunitas usaha, kayak HIPMI, nah ini bisa. Jadi dengan ikut komunitas pasti nanti akan ketemu banyak ide. Nah, nanti bahkan banyak ide yang kemana-mana, banyak ide dari teman-teman nih, gitu bisa ditangkap, diaplikasikan kalau temennya mulek. Baru selanjutnya adalah ngomongin modal. Nah, modalnya kalau yang baru mulai, saya sarankan modal yang bisnis yang tanpa modal. Oke. Hindari bank, gitu aja. Harus bisnis tanpa modal. Banyak cara. Terus baru yang kelima adalah keberanian untuk membuka usaha. Tanpa adanya keberanian, usaha itu hanya imajinasi sesaat. Kalau yang sudah punya usaha, saran saya adalah terus harus bisa adaptif, inovasi, terus semangat, jangan pernah menyerah, berdoa, ikhtiar, gitu aja. Iya. Jadi jalur dunia dan jalur langit itu setara dan selaras, teman-teman. Selain kita berusaha, kita juga berdoa. Nah, salah satu ngomongin bisnis tanpa modal, salah satu contoh sederhananya adalah misal nih, Aromaku. Ya. Mas, aku seneng parfum ki. Ya. Aku pengen dodolan, tapi aku orang duwe modal. Ya. Aku dadi reseller iso gak? Bisa. Itu kan tanpa modal, teman-teman. Ya kan kalian cuma minta sampel foto produk dari Aromaku, kalian pajang di sosmed, kalian akumulatif siapa aja yang beli, ambilkan produknya, taruh ke customer. Ya. Nah, modal kalian cuma handphone. Ya. Dan itu murah banget. Ya, bisa affiliate sama affiliate juga bisa. Apalagi sekarang platform untuk berjualan itu makin banyak. Ya, betul. Makin luas. Jadi ngomongin soal bisnis dan kesempatan itu sebenarnya
karek pintar-pintar ya Pak Dewi nangkep atau enggak Ya, betul. gitu sih. Seperti yang beberapa orang katakan dan juga Mas Ferry ini tadi sampaikan bahwa menjalin relasi yang baik, Ya. komunikasi yang baik dengan teman-teman, ikut komunitas yang banyak manfaatnya, salah satunya HIPMI. Jadi apa ya, mindset dan mental kita itu secara otomatis nanti akan terbentuk dan termotivasi juga. Ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman anak-anak muda, Mas Ferry usianya? Saya 34. 34 with the way bisnis. Kalian nggak pengen? 34 tidak perlu terikat oleh jam kerja yang pagi sampai sore. Nggak perlu tuku kain didandakne dadi seragam boten. Tidak perlu ikut tes yang peluang berhasilnya itu kecil karena saingannya ribuan. Dan kalau ngomongin soal legacy ini adalah tergantung bagaimana kita mau mengembangkan bisnis dan diri kita sendiri. Oke, terima kasih Mas Ferry. Ya. Obrolan singkat ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk tetap berkarya, berkreasi, dan jiwa-jiwa bisnisnya itu bisa tumbuh kembali. Untuk Indikat semoga tambah sukses. Amin. Buat teman-teman yang pengen potong rambut langsung ditangani oleh barberman terlatih dan tersertifikat bisa langsung ke Indikat. Pengen ngopi sama teman-temannya, sama keluarga, meeting bisa ke Warpram. Dan sekali lagi, untuk anak-anak cowok ya, wangi itu nggak harus yang cewek. Ya ini jujur ya, saya nyedek Mas Ferry ini, kalau saya nggak normal ya mbah ya. Tapi untung saya normal. Maksudnya aromanya itu luar biasa, wangi banget, kecium banget. Ini adalah hasil dari aromaku parfum yang ada di Jalan Pramuka. Nah, buat teman-teman, sekali lagi terima kasih yang udah standby bersama kita, Podcast Ponorogo, yang tentunya berkolaborasi dengan HIPMI Ponorogo, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan support sistem terbaik kita, Mas, yaitu Jenama Kreatif. Terima kasih, Jenama Love Sekebon, Jenama. Dan buat teman-teman yang pengen membranding bisnisnya, bisa langsung ke Jenama. Bagaimana nanti strateginya, pemasaran, dan sebagainya, supaya diurusi sama anak-anak Jenama. Oke. Terima kasih buat intentionnya teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Ditutup dengan kata-kata mutiara dari Mas Ferry, monggo kalau ada. Nggak ada sih kayaknya. Tetap semangat aja loh. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Itu aja. Motivasi diri adalah untuk bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih semuanya. Saya Sigit Indarto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.